Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama kami. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Tadi kan kita udah melewati sistem pernafasan. Sekarang kita ke peredaran darahnya. Kurang lebihnya sistem peredaran darah tuh sesuai dengan sama kayak sistem pernafasan. Cuman sistem peredaran darah itu kan kita apa ya mempelajari darah kita tuh dikemanain aja sih gitu loh. Darah kita tuh dikemanain aja, terus pakai organ apa peredaran darahnya tuh apa aja gitu loh. Nah, yang pertama seperti biasa capaian pembelajaran kita ada santri dapat mengetahui organ-organ peredaran darah, yang kedua santri dapat memahami proses peredaran darah, dan yang ketiga santri dapat mengetahui gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, komponen sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mengangkut zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh tadi ya melalui alveolus. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atrium di bagian atas, jadi nanti kita lihat gambar jantungnya, dan serambi kanan kiri serta 2 bilik ventrikel, bilik kanan dan bilik kiri, gitu kan. Nah, beberapa lapisan jantung. Yang pertama ada perikardium, selaput pelindung yang membungkus jantung dan melindunginya dari gesekan. Yang kedua ada miokardium, lapisan otot jantung yang bertanggung jawab untuk kontraksi dan pemompaan darah. Yang ketiga ada endokardium, lapisan terdalam yang melapisi ruang-ruang jantung dan mencegah gesekan dengan darah. Sebenarnya posisi jantung itu sama padahal kayak di kulit yang lain kayak epidermis gitu kan, lapisan terluarnya, terus intinya dan lapisan terdalam. Cara kerja jantung. Yang pertama, darah kotor. Maksudnya darah kotor itu bukan darah kotor, tapi lebih ke darah yang mengandung karbon dioksida. Itu masuk ke serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu darah dipompa ke bilik kanan melalui katup trikuspid. Ketiga, dari bilik kanan darah kotor dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen, bertukar di alveolus. Darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Darah dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral, dan dari bilik kiri darah bersih dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta itu pembuluh darah, gitu ya. Jadi kalau darah kotor itu posisinya di kanan, kalau sudah bersih ada di kiri. Gitu. Nanti kita akan lihat sistematiknya. Nah, gak ada ya gambar jantungnya. Nah, yang kedua ada pembuluh darah. Komponen kedua dalam sistem peredaran darah adalah pembuluh darah yang berfungsi sebagai jalan untuk distribusi darah ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya dari bagian tubuh lain ke jantung. Karena jantung itu kan pusat peredaran darah ya, pusat sistem peredaran darah, sistem apa namanya pernafasan di paru-paru, sistem peredaran darah di jantung untuk pompa ya. Nah, ini gambar pembuluh darah. Ini hanya rekayasa atau apa namanya hayalan saja, tidak seperti ini. Pokoknya kalau kalian mau lihat coba aja kalian beset aja pembuluh darah kalian gitu kan. Gak masalah kok. Saya emang gak rugi. Oke. Mana tadi gambar pembuluh darah? Oke. Nah, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kayak tadi kan kita sudah melihat tuh kayak serambi kanan melalui apa namanya arteri, melalui vena cava, gini, arteri pulmonalis segala macam sejenisnya. Nah, ini nama-namanya. Harusnya ini dulu baru.
Nah, yang pertama arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi dari darah yang dipompa oleh jantung. Jadi sebenarnya tubuh kita itu tekanannya tinggi ya, cuman nggak kerasa aja karena badan kita stabil. Lalu yang kedua ada vena, adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari mana tadi? Paru-paru. Dinding vena lebih tipis dibandingkan arteri dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Jadi si vena itu bentuknya kayak selang. Nah di ujungnya itu ada katupnya. Jadi biar gak balik lagi darahnya gitu loh. Jadi terus aja mengalir ke jantung. Lalu ada kapiler yang ketiga. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteriol dan venula. Kapiler memiliki dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Tadi ya, kalau di sistem pernafasan kan dari alveolus ke kapiler darah, ya, dari kapiler darah ke alveolus. Jadi pertukaran darahnya karena terjadi sangat dindingnya tipis banget. Yang ketiga darahnya sendiri ya. Darah itu sekitar 4 sampai 5 liter lah di tubuh manusia itu. Dikit ya. Dibandingin tangki motor, ya, tangki mobil, ngisi bensin kan kalau mobil kan bisa sampai 10 liter ya. Kita darah lebih dikit ternyata. Nah, rata-rata tubuh darah berfungsi mengangkut oksigen, gizi, hormon dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah oksigen nggak akan kecapai ke seluruh tubuh ya. Nah, selain itu komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyembuhan luka. Nah, ini beberapa syarat ini komponen-komponen darah beserta fungsinya. Pertama, sel darah merah eritrosit. Jadi bahasanya itu eritrosit, bahasa ilmiahnya. Sel darah merah berbentuk cakram, bingkongkav, dan tidak memiliki inti. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Hemoglobin dalam eritrosit memungkinkan pengikatan oksigen. Jadi oksigen itu diikatnya oleh hemoglobin di eritrosit atau di sel darah merah. Lalu yang kedua ada sel darah putih, leukosit. Nah, sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh, sistem imun. Nah, kita saling berkaitan gitu loh. Makanya kenapa harus detail kalau bahas. Terdiri dari beberapa jenis yaitu limfosit, berperan menghasilkan antibodi dan neutrofil melawan bakteri dan infeksi. Terus ada monosit yang membersihkan jaringan dari sel mati dan mikroorganisme, dan ada eosinofil yang melawan parasit dan berperan dalam reaksi alergi. Yang terakhir ada basofil, berperan dalam reaksi alergi dan inflamasi. Yang ketiga ada keping darah trombosit. Nah, trombosit adalah fragmen sel yang berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan berlebih saat terjadi luka. Makanya ketika kalian luka, biar cepat kering itu ya trombositnya berapa keping darahnya gitu kan. Itu. Terus ada plasma darah paling utamanya yaitu cairan kekuningan yang sebagian besar terdiri dari air yang mengandung protein, elektrolit, hormon, nutrisi, serta zat sisa metabolisme. Plasma juga berperan dalam transportasi zat-zat ini ke seluruh. Nah ini komposisi si siapa namanya? Darah. Ya, sel darah merah, sel darah putih, dan plasma. Paling banyak plasma karena sebagian besar sel darah merah itu ada plasmanya. Oke, next. Nah, lalu ada fungsi keseluruhan darah. Yang pertama mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dari jaringan paru-paru. Nah, terus mengedarkan nutrisi jelas. Jadi fungsinya itu mengangkut oksigen, mengedarkan nutrisi, mengangkut hormon, membantu pengaturan suhu tubuh melalui distribusi panas, melawan infeksi melalui sel darah putih,
dan membantu proses pembekuan untuk mencegah pendarahan bukan perdarahan. Nah, ini ada sirkulasi darah pada manusia, ada dua macam ya, sirkulasi sistemik atau perdarahan besar, mengalirkan darah besi dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali membawa darah kotor ke jantung. Jadi kalau peredaran darah besar itu skalanya besar dari jantung ke seluruh tubuh. Kayak jantung dari bilik kiri ke aorta, arteri, terus kapiler, vena cava ke jantung. Terus aja kayak gitu. Posisinya juga dari kiri ke kanan, muter. Nanti kalau misalnya ada gambarnya kan ya, muter gitu ada gambarnya nanti. Terus ada yang kedua, peredaran darah kecil, mengalirkan darah kotor dari jantung ke paru-paru untuk dibersihkan. Dibersihkan itu maksudnya ditukar tadi sama oksigen di alveolus. Lalu kembali ke jantung. Lalu jalur sirkulasi pulmoner ada gini, jadi balik kanan dari bilik kanan, muter arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, jantung, balik lagi ke serambi kiri. Oke, next. Nah ini, nih, ya kurang lebihnya seperti itu. Seperti ini. Ini jantung nih di sini nih. Jadi apa ya? Ya begitulah. Ya, ini kalau apa nanti dilihat dari yang penjelasan tadi sama gambar yang tertera. Oke, next. Fungsi sistem peredaran darah seperti biasa mengangkut oksigen, membawa karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan, mengedarkan nutrisi dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ target, membantu menjaga suhu tubuh dengan mendistribusikan panas, melawan infeksi melalui sel darah putih dan membantu pembekuan darah jika terjadi luka. Jadi ya sebenarnya darah itu jadi alat ini sih angkut. Kalau misalkan di tumbuhan kan ada xilem sama flum. Ya, kalau di tumbuhan kan ada xilem sama flum. Tapi kalau di manusia dan hewan itu ada darah seperti itu. Sama kok darah hewan juga kurang dan lebihnya seperti ini. Cuman memang mereka beda saja kan ada yang punya lambungnya dua, ada yang paru-paru, ada yang nggak pakai paru-paru. Jadi cuma beda di situnya saja. Nah ini ada beberapa penyakit sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya sehingga kekurangan oksigen. Jadi kalau orang anemia itu ya gampang pusing, ya kan? Karena ya kurang oksigen gitu loh, tubuhnya kurang oksigen gitu loh. Terus ada hipertensi, tekanan darah tinggi yang dapat merusak pembuluh darah. Jadi kalau tadi kan kita kan bahas tuh tekanan darah kan tinggi, ya kan? Dari jantung tuh pompaannya jantungnya kan tinggi. Ya kalau misalkan orang yang kena hipertensi ya sama kayak gitu juga gitu. Cuman lebih tinggi daripada pada umumnya. Cuman tekanannya berapa ya nggak paham ya. Ada sih sebenarnya standar dari kedokterannya ada, cuman kita nggak sampaikan. Ada aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak di dinding arteri. Ini biasanya orang-orang yang obesitas kayak gitu tuh agak bahaya karena lemaknya itu bikin pembuluh darahnya tertutup, penyempitan gitu loh. Terus gagal jantung ya Allah. Ketidakmampuan jantung memompa darah dengan efektif ini udah ya tinggal nunggu umur aja lah kalau gagal jantung gitu. Terus ada leukemia, kanker darah yang menyerang sel darah putih. Kebalik ini. Harusnya sel darah putih yang menyerang darah merah. Jadi sel darah merahnya karena kelebihan tadi kan kita lihat tuh ada persentasenya. Kalau sel darah putih kan cuma 4% kalau tidak salah. Sel darah merahnya itu sekitar berapa tadi 41. Nah, itu bukan ketukar, sel darah putihnya nyerang terus sel darah merah. Akhirnya banyak. Kok gak boleh sel darah putih kan baik buat ngebunuh virus lagi gitu. Nah, masalahnya ketika leukemia, ketika sel darah putih sudah lebih banyak daripada sel darah merah, masalah si sel darah merah itu tidak bisa gitu loh mengetahui kalau si sel darah merah ini bukan si virus atau apa. Jadi akhirnya mereka tetap memakan atau menghancurkan si sel darah merah. Akhirnya kan kalau misalkan kita tubuh banyak sel darah putih, itu kan beda, nggak ada hemoglobinnya kalau sel darah putih. Jadi nggak bisa mengikat si oksigen seperti itu. Nah, lalu agar terhindar dari gangguan-gangguan tersebut, ya seperti biasa konsumsi makanan sehat yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Biar apa? Biar si darahnya itu
terus gitu loh, memproduksi dengan cepat, dengan baik gitu kan. Seperti itu. Lalu ada sisi dari makanan berlemak tinggi dan garam berlebihan. Karena kan kalau lemak kan nanti tadi menyebabkan ini ya penyempitan pembuluh darah. Lalu kalau misalkan garam kan bisa bikin nantinya darahnya itu jadi pH-nya apa namanya naik gitu kan. Terus berolahraga secara rutin untuk memperkuat jantung. Jadi jantung itu terbiasa. Meskipun jantung kita ini pompa dengan sendirinya, tapi butuhlah diajakin olahraga, diajakin aktivitas gitu loh. Biar si jantungnya itu enggak denyutnya nggak slow-slow aja gitu. Terus hindari rokok dan konsumsi alkohol yang berlebih gitu. Jadi penting ya, rokok juga karena nantinya kan dibawa oleh pembuluh darah gitu kan. Seperti itu. Lalu kelola stres dengan baik, jangan sampai kita stres. Kalau misalkan stres kan ya. Minum air putih yang cukup ya. Air putih untuk membantu juga proses sistem ekskresi, membantu pembuangan zat sisa melalui keringat atau melalui mohon maaf buang air kecil atau feses, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin udah pasti itu. Oke, next. Sudah? Oke. Baik, itu ya kurang lebihnya untuk di sistem peredaran darah. Jangan lupa di organ utama di sistem peredaran darah adalah jantung. Sedangkan di sistem peredaran sistem pernafasan itu adalah paru-paru. Jantung sendiri ada bilik kanan dan bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Posisinya ada di saling mereka atas bawah, bilik kanan dan maksudnya bilik dan serambi itu atas bawah. Oke. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa fungsi darah itu untuk membantu pengedaran oksigen, nutrisi, hormon semuanya diikat oleh hemoglobin. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebih mohon maaf lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.